Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah saya akan mempresentasikan punya saya yang berjudul stroke. Saya mengambil tema yaitu stroke. Oke, pertama-tama, apa itu stroke? Stroke adalah gangguan serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau terputus. Ini dapat terjadi karena penyumbatan pembuluh darah otak atau yang dinamakan dengan stroke iskemik dan pendarahan dalam otak atau yang dinamakan stroke hemoragik. Ketika otak tidak menerima cukup oksigen dan nutrisi karena aliran darah terhenti, sel-sel otak bisa mati dalam waktu singkat. Serangan stroke dapat terjadi secara tiba-tiba. Jadi, secara garis besar, stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik tadi dan stroke hemoragik. Kemudian masuk ke epidemiologi, stroke menduduki peringkat kedua penyebab kematian di seluruh dunia dan merupakan penyumbang utama kecacatan. Stroke iskemik menyumbang sekitar 62% dari seluruh stroke, diikuti dengan ICH atau intracerebral hemorrhage sebesar 28%, yaitu ICH tadi yang disebut stroke hemoragik, dan SAH sebesar 10%. Meskipun stroke iskemik lebih umum terjadi, stroke hemoragik menyebabkan lebih banyak kematian dan hilangnya tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan. Antara tahun 1990 dan 2019, ICH dan SAH menunjukkan penurunan yang lebih signifikan di seluruh dunia dalam angka standar usia per tahun. Dibandingkan dengan stroke iskemik, untuk stroke insiden dan prevalensi kematian akibat stroke dan daily karena stroke. Baik pria maupun wanita di seluruh dunia menghadapi risiko stroke seumur hidup sebesar 25%, dimulai pada usia 25 tahun. Risiko ini sangat tinggi di Asia Timur dan Eropa Tengah dan Timur. Kemudian ada macam-macam stroke, etiologi dan patofisiologi, penanganan stroke, dan gejala. Macam-macam stroke, stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik atau yang disebut iskemik. Stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pendarahan di otak akibat pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik dapat dibagi lagi menjadi pendarahan intracerebral ICH dan pendarahan subarachnoid atau SAH. ICH mengeluarkan darah ke parenkim otak. Lanjut, gejala stroke hemoragik ini bermacam-macam, tergantung dari jenis dan tingkat keparahan penderitanya. Berikut adalah gejala-gejalanya. Eh, eh, kemudian saya membahas apa hubungannya
dengan saraf. Apa hubungan stroke dengan saraf? Stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak, bukan oleh sebab yang lain. Serangan stroke terjadi ketika darah yang membawa oksigen terhambat dan tidak dapat mencapai bagian otak. Akibatnya, sel-sel di otak rusak dan bisa mati jika tidak ada oksigen, bahkan dalam hitungan menit. Kemudian ada juga saya bahas apa hubungan impuls saraf dengan stroke. Impuls saraf yang seperti yang kita ketahui adalah sinyal listrik yang dikirim melalui sel-sel saraf atau neuron dalam sistem saraf. Ini adalah cara komunikasi utama dalam tubuh yang memungkinkan otak dan tubuh berinteraksi. Impuls saraf memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kemudian, stroke dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf. Saat aliran darah ke otak terganggu, beberapa area otak mungkin mengalami kerusakan atau mati. Dikarenakan sel-sel saraf di otak mengalami kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Ketika sel saraf di otak tidak mendapatkan suplai oksigen selama lebih dari 3 hingga 4 menit, maka sel saraf akan mulai mati, yang dapat mengganggu kemampuan otak untuk menghasilkan, mengirim, atau menerima impuls saraf. Akibatnya, seseorang yang telah mengalami stroke mungkin mengalami gejala neurologis seperti kelemahan, gangguan bicara, kesulitan bergerak, atau masalah sensorik. Kemudian masuk pada etiologi, ICH merupakan bentuk stroke kedua yang paling umum. ICH biasanya disebabkan oleh pecahnya arteri kecil, seringkali disebabkan oleh vaskulopati hipertensi, angiopati amiloid cerebral atau CAA, koagulopati, dan vaskulopati lainnya. Vaskulopati hipertensi sebagian besar berhubungan dengan ICH non-lobar atau di daerah seperti ganglia basalis, talamus, otak kecil, dan batang otak. Sedangkan CAA lebih sering dikaitkan dengan ICH lobar. Beberapa faktor risiko berkontribusi terhadap ICH, termasuk usia lanjut, hipertensi, CAA, merokok, asupan alkohol berlebihan, obat simpatomimetik, antikoagulan, dan obat antiplatelet. Kemudian lanjut ke patofisiologi. Yang pertama, pecahnya pembuluh darah. Stroke hemoragik umumnya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Hal ini dapat terjadi karena tekanan darah yang tinggi atau hipertensi yang merusak dinding pembuluh darah atau karena kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, malformasi arteriovenosa, atau amiloid angiopati yang membuat dinding pembuluh darah menjadi rapuh. Yang kedua, pendarahan. Pecahnya pembuluh darah mengakibatkan aliran darah keluar dari pembuluh tersebut ke dalam jaringan otak. Darah yang tumpah ini menciptakan tekanan di sekitar area pendarahan dan dapat merusak sel-sel dan jaringan otak. Yang ketiga, eksitotoksisitas. Pendarahan tersebut dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi asam glutamat di ruang antar sel, yang merupakan neurotransmitter otak. Konsentrasi tinggi asam glutamat bisa merusak sel-sel saraf dan memicu eksitotoksisitas yang dapat berkontribusi pada kerusakan sel otak. Kemudian yang keempat, peradangan dan respon seluler. Pendarahan otak menyebabkan peradangan lokal dan respon seluler yang mencakup migrasi sel-sel peradangan ke daerah pendarahan. Ini adalah upaya tubuh untuk mengatasi kerusakan dan memulihkan jaringan otak. Yang kelima, penyempitan pembuluh darah sekitar. Pendarahan dapat menyebabkan pembuluh darah yang mengelilingi area pendarahan untuk menyempit, yang dapat mengurangi aliran darah ke area tersebut dan memperparah kerusakan otak. Yang keenam, efek otokompresi. Pendarahan di dalam tengkorak juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan dalam tengkorak, yang dapat menjadi ancaman serius bagi fungsi otak. Ini disebut efek otokompresi. Kemudian yang terakhir, atau yang ketujuh, kerusakan seluler dan kematian sel.
Akumulasi perubahan ini dapat menyebabkan kerusakan seluler dan pada tingkat yang lebih parah, kematian sel-sel otak di sekitar area pendarahan. Hal ini dapat menyebabkan defisit neurologis yang terkait dengan stroke hemoragik. Nah, berikut adalah gejala-gejala stroke hemoragik. Pertanda intracerebral biasanya terjadi ketika penderitanya masih sadar. Biasanya gejalanya muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Parahnya lagi adalah gejalanya bisa meningkat semakin parah seiring berjalannya waktu. Pertanda dari gejala ini adalah yang pertama sakit kepala tak tertahankan, kemudian mual dan muntah, kemudian penurunan kesadaran, kemudian lemah atau lumpuh di salah satu sisi tubuh, kemudian mati rasa pada satu sisi tubuh, kemudian sulit mengucapkan kata-kata, kata-kata yang diucapkan jadi tidak relevan atau tidak bisa berbicara sama sekali. Kemudian tidak bisa mengerti perkataan orang lain dan terlihat bingung. Kemudian yang terakhir kejang. Kemudian lanjut ke apa saja efek dari stroke. Yang pertama ada masalah pada bicara, keseimbangan tubuh, tidur dan merasa lelah, masalah sensasi, dan rasa sakit. Yang pertama, masalah pada bicara. Orang yang terkena stroke juga bisa memiliki masalah pada kemampuan berbicara dan memahami obrolan, membaca, dan menulis. Ini bisa terjadi ketika stroke mempengaruhi otot-otot wajah, lidah, dan tenggorokan, sehingga mengubah cara orang berbicara dan bunyi suara yang dikeluarkan saat hendak berkata-kata. Yang kedua, keseimbangan tubuh. Ketidakstabilan atau kehilangan keseimbangan biasa terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang berfungsi mengontrol keseimbangan. Keseimbangan juga bisa terpengaruh jika kamu mengalami kelemahan di satu sisi tubuh. Tidak hanya keseimbangan koordinasi, inkontinensia kandung kemih dan usus juga kerap terjadi akibat serangan stroke, termasuk juga kemampuan menelan, di mana sekitar 40% orang yang terkena stroke mengalami kesulitan menelan. Yang ketiga, tidur dan merasa lelah. Kesulitan tidur, merasa lelah adalah efek lain dari stroke yang bisa dirasakan. Menjadi lelah terkadang adalah salah satu tanda depresi karena serangan stroke. Kemudian yang keempat, masalah sensasi. Beberapa orang yang terkena stroke kerap mengalami masalah dengan sensasi. Bisa terlalu sensitif terhadap warna, suara, atau pencahayaan. Mungkin juga pengidap tidak merasakan sensasi nyeri seperti panas atau benda tajam yang dapat menyebabkan kecelakaan dan cedera. Kemudian rasa sakit. Orang yang terkena serangan stroke juga bisa mengalami rasa sakit yang tidak wajar karena pengaturan pusat nyeri di otak yang telah rusak. Itu sebabnya terkadang pengidap stroke tidak bisa mengalami sakit bahu atau sakit otot. Stroke juga bisa memberikan dampak pada emosi dan mental. Penanganan berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi orang yang terkena stroke. Begitu pula dengan keluarga yang merawat. Kemudian yang masuk ke penanganan stroke. Yang pertama, jangan pindahkan penderita. Yang kedua, usahakan pasien dalam posisi nyaman. Yang ketiga, berikan minum agar tidak dehidrasi. Yang keempat, ungkapkan kata-kata yang menyenangkan. Penanganan stroke tergantung pada jenis stroke yang dialami pasien. Tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan, penderita akan disarankan untuk menjalani fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi psikologis. Ya, sekian, terima kasih. Oh, itu tadi.
Mana sih saya juga sih. Kalau untuk aneurisma itu pelebaran atau tonjolan abnormal pada dinding arteri yang dapat melemahkan dinding arteri tersebut. Aneurisma dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, tetapi yang paling umum adalah pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Aneurisma bisa berbahaya jika pecah, menyebabkan pendarahan yang serius. Kemudian untuk malformasi adalah kelainan kongenital di mana arteri dan vena di otak atau tubuh menghubungkan langsung tanpa kapiler yang seharusnya memperlambat aliran darah. Atau yang disebut AVM ini dapat menyebabkan pendarahan dan masalah neurologis lainnya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk amyloid angiopati, ya seperti yang dijelaskan Bima kemarin. Amyloid angiopati di mana protein yang disebut amyloid tersebut menumpuk di dinding pembuluh darah otak. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah.
meningkatkan risiko pendarahan otak, dan juga terkait dengan penyakit Alzheimer. Ini Kak, perbedaannya adalah stroke dibagi menjadi dua, ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik itu karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Kalau stroke hemoragik terjadi karena adanya pendarahan dalam otak atau biasanya pecahnya pembuluh darah di otak. Sama, Kak. Eh, Nah, ini untuk hubungannya dengan stroke sama sih. Saat aliran darah ke otak terganggu, beberapa area otak mungkin mengalami kerusakan atau mati. Dikarenakan sel-sel saraf di otak mengalami kekurangan suplai nutrisi dan oksigen.
Jadi kalau untuk merokok dapat menyebabkan stroke karena tembakau dan zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan perubahan dalam faktor-faktor risiko stroke. Contohnya yang pertama peningkatan tekanan darah. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama untuk stroke. Tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah. Kemudian yang kedua, meningkatkan risiko aterosklerosis. Merokok dapat mempercepat pembentukan plak aterosklerosis di arteri. Plak ini dapat menyumbat arteri dan menghambat aliran darah ke otak, meningkatkan risiko stroke iskemik. Yang ketiga, meningkatkan risiko pembekuan darah. Komponen kimia dalam rokok dapat meningkatkan kecenderungan darah untuk membeku, yang dapat menyebabkan bekuan darah. Bekuan darah ini dapat menghalangi aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke. Yang keempat, merusak pembuluh darah kecil. Merokok juga dapat merusak pembuluh darah kecil di otak, yang dapat meningkatkan risiko pendarahan otak yang disebut dengan stroke hemoragik, terutama jika terjadi pecahnya pembuluh darah yang lemah. Pembatannya bukan ini ya, menempelkan pembusuk. Jadi ini membentuk sumbatan. Membentuk sumbatan pembusuk. Enggak, Enggak, soalnya saya di stroke hemoragik, bukan di iskemik. Yang penyumbatan kan di iskemik. mana tanya kurang 10. Kalau pembahasan berapa ya? Soalnya mungkin berarti saya juga stop gitu. Berarti kalau stroke pemurah jadi ada pembahasan yang dan artinya kan kalau pecahan gitu di sini otomatis coba contohnya pecahan barang di lobus oksipital. Nah itu apa yang dipengaruhi? Mungkin lobus lainnya tidak apa. Penjelasan yang oh iya pada otak kalau tempat di mana ya kan kalau sudah jelaskan itu jelaskan gimana cara jelaskan. Nah ini nih, ada penjelasannya. Tipe-tipe stroke orang. Yang PPT kemudian disebutkan seluruh bukan masalah sistem kualitas air ada yang bebas program itu berbeda Gimana kira-kira? Kalau untuk letaknya, ya di dua ini tadi, ada di pendarahan intracerebral dan pendarahan supranoid. apa itu supranat ya apa itu supranat ya Supranoid itu ruang antara otak dan jaringan yang menutupi otak. dia nggak bisa yang kemarin apa 1 2 3 karena nanti nggak bisa ngontak itu ada 3 kalau ini pertanyaan komisi 3 kan nggak tahu makanya Mana yang lebih bahaya? Iskemik atau stroke? Kalau untuk tingkat kematiannya lebih berbahaya hemoragik. bisa
Sumbatan kan kalau ini lebih ke pakai tuntutan gitu. Tergantung sih, semuanya baik. Tergantung perusahaan. Ini loh, pusat tinggal itu. Ya, pusat yang bisa. Bisa, bosan dari tempat pelajaran kemarin dengan itu. Boleh biasa. Hubungan yang dengan dari pelajaran. Ini otak-otak buat ini. Ya, pasti biasa. Oh iya. Ada teman yang menjelaskan sih kan? Slide-nya. Tiga itu ya. Ada. Udah kalau nggak ada. Sama. Apa ujung cetak dan siapa sih itu? Ini dijelaskan di dalam seperti ini dia tergantung dari tingkat keparahannya. Bagaimana tingkat keparahan ini? Kita kayak gitu. Nggak tahu kan? Itu memang proses. Kenapa? Kabarnya juga Oh iya, padahal ini ada.